Kalau Baitul Maqdis adalah gereja, maka nabimu 100% Kristen Nasrani. Saya tidak ada maksud untuk membahas keyakinan lain. Saya justru ditanya oleh orang keyakinan lain. Pak Pendeta HTD, ini ada info ya, tempat nabi kami naik ke surga. Ya, itu kan klaim mereka ya. Tempat nabi kami naik ke surga yang disebut Baitul Maqdis, malah mereka salah memahami sebagai Aqsa ya. Ya, harusnya Baitul Maqdis bukan Masjidil Aqsa ya. Tempat ini klaim mereka, nabi mereka naik ke surga itu Baitul Maqdis ya, Batu Karang ya, ya gitulah ya, ada pijakannya berupa batu, bukan Aqsa. Sebenarnya itu gagal paham lama itu. Ternyata Pak, mereka yang memberi data loh. Ternyata tempat nabi kami naik ke surga itu gereja Pak, ternyata Pak. Loh, saya sudah tahu ya. Ingat ya, saya sedang menjawab pertanyaan dalam bingkai toleransi ya, edukasi. Saya sudah tahu nabimu itu naiknya dari sebuah gereja. Ya. Ini nabi mana ya Pak? Ya sudah kan, saya cuma nyebut nabimu. Ya, orang ini nanya ke saya. Jadi saya bilang, saya sudah tahu nabimu itu naik yang kalian klaim naik ke surga itu dari sebuah gereja. Loh, kalau nabimu naiknya dari gereja ya, nabimu itu kira-kira agamanya apa ya? Nasrani. Itu maksudnya. Lalu proses naik ke surga ini sebenarnya apa Pak? Itu sebenarnya dikuasai roh. Sebagaimana Yohanes juga mengalami hal yang sama, yang pernah dikuasai roh naik ke surga itu antara lain adalah Yohanes ya. Yohanes itu di dalam Wahyu 4 ayat 2, Wahyu 2 ayat 10, Wahyu 4 ayat 2. Lalu Paulus itu cuman, kalau Paulus ke Firdaus yang dimaksud surga itu di dalam 2 Korintus 12 ayat 2, 3 dan 4. Jadi di kekristenan, di Alkitab ada orang yang mengalami seperti nabimu itu ya, naik ke surga ya, itu disebut dikuasai roh. Loh, kalau nabimu dikuasai roh naiknya dari Baitul Maqdis, yaitu sebuah gereja, maka ya kalau bagi saya simpel, berarti nabimu itu Nasrani ya. Yang bisa mengalami itu cuman seorang Nasrani, karena dia dibawa oleh Roh Suci, Roh Kudus. Roh Kudus itu punya nama Isa Al-Masih. Oke, andai kan benar Pak, nabi kami itu Nasrani naik ke surga, kira-kira data pendukungnya apa? Satu, naiknya dari gereja ya, gereja yang Baitul Maqdis itu awalnya gereja, betul. Kemudian yang kedua, nabimu disunat apa enggak? Waduh, kayaknya enggak Pak lah. Lebih mungkin nabimu Nasrani toh, karena tidak disunat pada era tahun segitu, tahun 580-an. Kalau tidak disunat dari luar Israel, berarti itu Nasrani. Ya. Terus ketiga, mendirikan ajaran baru apa enggak? Sebenarnya enggak Pak, karena sedang penyusunan Alkitab bahasa Arab itu yang benar. Ya, itu yang benar ya. Nabimu itu tidak mendirikan ajaran baru sebenarnya. Sebenarnya adalah sedang membuat terjemahan Alkitab bahasa Arab. Tuh. Nanti dilacak lagi. Waktu meninggal nabimu langsung dikubur atau disemayamkan 3 hari. Semayamkan Pak. Nah, jadi apa yang dialami oleh nabimu itu adalah itu semua itu cocok dengan Nasrani. Ya, namanya dikuasai roh. Itu sama dengan Yohanes di dalam Wahyu 2 ayat 10, Wahyu 4 ayat 2.
sama dengan yang dialami oleh Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 2. Tuh nabimu persis sama seperti itu. Dikuasai roh naik ke surga. Yang bisa begitu cuman harus Nasrani, harus Kristen. HTD pernah mengalami seperti itu enggak? 2 kali saya melihat penghakiman nanti pada waktu penghakiman akhir, hakim adil hari kiamat, saya dikuasai roh melihat itu, saya bisa merinci dengan sangat rinci. Atau yang kedua, saya pernah dibawa ke alam maut. Saya tahu tuh pendeta-pendeta romo-romo yang ada di alam maut tuh, yang terkenal tuh, yang pendeta besar itu, tukang koar-koar jual minyak urapan lah bolak-balik surga itu ya, yang romo-romo ngaku orang suci, semua ada di alam maut tuh. Tak kasih tahu, saya bisa dengan sangat rinci menjelaskan alam maut, lorong-lorongnya, masuknya bagaimana, apa yang terjadi di sana. Saya juga bisa menjelaskan dengan sangat rinci tentang penghakiman nanti. Itu sama. Apa itu, Pak? Dikuasai roh, dibawa ke surga. Bisa. Yang bisa begitu cuma orang Kristen, Pak. Jadi saya sudah menjawab ya. Pak, nabimu itu siapa? Loh, saya ditanya ya, saya jawab ya nabimu saja sudah. Nabimu ya silakan, siapa saja kok. Saya tidak sebut nama kok ya. Saya ditanya ya, itu jawaban itu ya. Berarti nabimu lebih cocok Nasrani, Pak ya. Ya silakan Anda pikir-pikir sendiri. That it, kita Indonesia, kita Pancasila, ini edukasi dalam bingkai toleransi. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.